sedih gitu. Selamat kita coba lahir. Amin 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 ya Rabbal alamin. Allah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kembali mengizinkan kita mengisi waktu sebagian di bulan Ramadan. Di hari pertama ini menjelang berbuka, kita berupaya menghidupkan Al-Quran. Semoga dengan itu menjadikan jalan sempurna ibadah saum kita siang dan malam, yang menjadikan sebab mudah-mudahan berdampak semua kita mendapat rahmat maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Surah At-Tin ayat Allah 1 sampai 8. Saya membaca Al-Quran. Sudah ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan
kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Shadaqallahul adzim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallu 'alaihi. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina min jamina hadza ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan bimbingan kita untuk memegang tuntunan yang diamanatkan sampai tiba ajal. Semoga Allah anugerahkan semua kita husnul khatimah. Amin, amin. Baik, bagaimana kabarnya sahabat semua? Ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, hari pertama disertai cuaca yang cukup dingin ya. Bang Tom, Bang Jer. Masya Allah, Ustaz. Pakaian Pak Tommy malam sore ini luar biasa. Kelihatan nih pendukung paslon mana ini kau. Masya Allah. Sorry ya. Ya, mudah-mudahan saum kita menghantarkan kepada pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ada orang bertanya, kenapa sih mesti berpuasa? Banyak alasan untuk menjawab, saking istimewa dan teramat sangat tinggi ibadah puasa itu. Hidup mengajari kita bahwa besi itu
benda yang begitu keras. Benda yang keras dan besi itu benda yang kuat. Betul tidak? Betul. Ada yang kuat untuk masalah besi? Saya nggak kuat. Pak Tom kuat? Kuat tidak Bang Tom? Masya Allah. Putih-putih wah. Tapi kenyataannya fakta membuktikan besi yang begitu kuat dan kokoh itu lemah tak berdaya saat dibakar api. Meleleh hingga bisa dibentuk alat perang, alat-alat dapur, kepentingan manusia yang bahan dasarnya besi dengan cara dibakar. Berarti api lebih kuat daripada besi. Tetapi ternyata api pun yang kokoh yang dapat mengalahkan besi tak berdaya saat dihadapkan dengan air. Parem langsung. Sampai ada tim khusus pemadam kebakaran itu bawa cair itu bawa sangu. Bawa cair. Gitu. Air. Berarti air ternyata lebih kuat daripada besi. Tapi ternyata air pun tak berdaya. Itu saat menguap dengan panas matahari lalu ditampung di dalam awan, gumpalan awan. Awan yang di atas sana mengandung air, yang hingga nanti atas izin Allah turunlah hujan. Awan pun berarti lebih kuat daripada air karena bisa menampung. Ternyata awan pun lemah dihadapkan dengan angin. Bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, sesuai kehendak Allah. Begitupun berarti angin lebih kuat daripada awan dan ternyata angin tidak berdaya saat dihadapkan kepadanya gunung. Maka disebut dengan hijar, pembatas. Maka ditimpa kerusakan satu negeri, satu kota kalau gunung-gunungnya sudah mulai dihancurkan. Dan terasa di tempat kita hari ini dulu jarang terdengar, tak pernah bahkan kita lihat ada puting beliung, tornado. Tapi setelah gunung itu dihancurkan, dikurangi fungsinya, maka angin pun datang menyerang. Nah itu bentuknya gunung, kita pasang. Gunung itu yang kokoh, yang begitu besar ternyata kalah dengan manusia. Dengar, lewat beko, alat berat, rusak. Ternyata manusia lebih kuat daripada gunung dan ternyata manusia itu lemah di hadapan hawa nafsu. Maka dengan hawa nafsu yang mesti dikendalikan, kalau tanpa iman manusia itu lemah. Sehingga lahirlah kejahatan, lahirlah keburukan, pembunuhan dengan hal-hal yang mestinya tidak wajar dilakukan oleh manusia. Saya melihat di TV tadi ada seorang bayi dibuang oleh ibunya. Ada yang dibuang di Sulawesi sampai dimakan oleh seekor anjing. Itu sesuatu perbuatan sangat rendah. Kenapa? Mereka orang-orang yang jiwanya dikuasai nafsu dan dia tak berdaya menahannya. Nah itulah sebab kenapa Allah perintahkan kita berpuasa agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena sebetulnya berarti yang terkuat itu adalah insan beriman. Nah, sehingga orang-orang yang beriman yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kalau Islam KTP langsung lebaran. Yang gitu aja. Muhammadiyah mah jatuh hari Minggu. NU pemerintah jatuh hari Senin. Betul Senin ya? Iya. Kacang, ngantosan lah. Ayo bahan sami. Islam KTP mah langsung lebaran. Mantaknya sebelum lebaran langsung dipakai ya. Juga Islam KTP ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah kita lanjutkan
belajar kita di surah Atin. Saya kira teman-teman sudah hafal ya Atinnya. Hafal ya. Tommy mah. Ini surah yang mudah dihafalkan, enak dibaca lagi. Tapi hikmah dan maknanya sangat dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Surah Atin ini satu-satunya nama yang populer di barisan para pakar tafsir termasuk para ulama. Nama surah ini surah Atin atau Watin. Surah ini turun seluruhnya di Mekah atau sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jumlah ayat-ayatnya ada 8. Dia diturunkan untuk menjadikan jalan terbukanya satu fakta kebenaran, kekuasaan Allah, keesaan Allah. Bahkan begitu mantap dan sempurna apa yang Allah ciptakan, yakni manusia, makhluk yang paling sempurna sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, sebelumnya kemarin surah Al-Insyirah berbicara bahwa Nabi dilapangkan jiwanya, Nabi dikuatkan hatinya, Nabi dijadikan makhluk yang istimewa, Nabi orang yang disebut-sebut sepanjang masa. Itu satu tanda bukti kalau manusia itu potensi baiknya terpelihara, maka akan menjadi orang yang mencapai ketinggian. Allah berikan contoh lewat nabi-nabi dan rasul-rasul, supaya manusia mengerti mengapa ada tercipta hadir di muka bumi. Bukan sekedar melampiaskan kebutuhan materi, syahwat dan biologi saja. Maka di waktu puasa diperintahkan wajib untuk menahan dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Lapar pun jangan makan, haus pun jangan minum, punya hajat keinginan pun jangan diteruskan, jangan diikuti sampai tenggelam matahari di ufuk di sebelah barat. Dan terbukti kita mengalami langsung ya, kalau bukan ibadah saum tanpa niat jam sakieu asa wah mungkin canda harta nginum mah. Kalau bukan Ramadan coba. Kalau bukan puasa lah. Betul? Gak mungkin lah sebagai manusia normal. Tapi terbukti mengajari apa? Agar kita sadar kuat dan minum kekuatan bukan dari makan dan minum, tapi kekuatan itu milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, surah Tin ini menuntun kita agar melihat bahwa makhluk yang dinamai manusia, kita di dalamnya itu bisa mencapai derajat yang tinggi jika mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, surah Atin ini surah yang turun ke 28 sebelum surah Al-Buruj, setelah surah Al-Quraisy. Di Al-Quraisy ke-27, Atin 28, Al-Buruj yang ke-29. Kita lihat coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Para ulama mencoba mengambil makna, mengambil hikmah di balik nama-nama tempat yang disebut oleh wahyu melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW dengan tempat yang pertama yang di situ tumbuh buah tin, tempat yang kedua yang di situ tumbuh buah zaitun. Maka di antara para ulama berbeda-beda pendapat. Ada seorang ulama
yang berpendapat bahwa watin itu demi buah tin. Buah tin itu buah yang kecil tapi bijinya banyak, kayak biji kersen, kayak tomat kersen. Itu memberikan isyarat bahwa manusia itu harus melahirkan manfaat yang banyak. Maka ada sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Watin ini buah pohon tin. Ulama pertama berpendapat di situ yang hidup, bahkan dalam tradisi agama Buddha dinamai pohon Bodhi. Pohon Bodhi waktu itu. Yang mana di situ sosok yang bernama Siddhartha Gautama yang tokoh Buddha itu mendapat wahyu. Maka ada yang berpendapat Siddhartha Gautama itu satu di antara nabi-nabi yang oleh Allah diutus, namun bukan termasuk 25 nabi dan rasul, karena jumlah nabi jumlahnya berapa? 124.000. Maka terbukti kebenaran Al-Quran kalaulah benar watin itu adalah pohon Bodhi dan Siddhartha Gautama yang dimaksud ada benarnya, karena sampai sekarang agama Buddha itu ada. Sebagaimana agama sebelumnya, bahkan sejak Nabi Nuh alaihissalam menempatkan manusia yang suci dan dibentuk dengan bentuk patung itu sejak dari dulu. Demikian pun Isa alaihissalam. Awati wa zaitun, demi buah zaitun. Zaitun itu tempat diturunkannya kitab Injil. Dan luar biasa, zaitun itu paling pertama sebelum dikawinkan disebar tempatnya di Bethlehem, Palestina, yang darinya lahir agama Nasrani, agama Kristen. Jadi agama ini estafet orang musyrik penuduh Nabi Muhammad ngarang. Sampai dulu orang-orang barat lewat para orientalis mencoba memadamkan saya Islam dengan berkata bahwa Islam itu bukan agama dari Allah, tapi itu Muhammadism. Itu hanya karangan Muhammad, ternyata tidak terbukti. Nah, estafet. Jadi bukan serta-merta seorang nabi itu baru, bukan. Ajaran itu dari dulu sejak itu sama akidahnya. Cuma syariat yang berbeda-beda, saling menyempurnakan. Jadi agama Buddha jauh lebih tua daripada Kristen dan Islam. Maka tahun Imlek itu sudah 2000 sekian. Itu. Anda boleh cek tuh. Tahun Imlek sekarang berapa coba? Googling aja coba. 2500-an kalau salah. Berarti Buddha dulu baru Hindu ya? Ya. Benar Tom? Kan Tommy Hindu. Ya. Ada kan nyepi ya Tommy ya? Berapa, Hasan? 2575 Ustaz. Tuh, sebutkan 2575 tuh kan. Islam berapa sekarang tahun ini ya? 1445. Nasrani 2024. Ya toh? Jadi tanpa disadari kebenaran terlihat bagi orang yang berilmu tuh. Oh benar ya. Shadaqallahul azim, untuk menguatkan keyakinan bahwa Quran itu wahyu dari Allah, zat yang maha mengetahui. Saya pernah bertemu dengan seorang yang Buddha. Pak Ustadz, mohon maaf, kenapa Anda milih Islam? Oh, gitu. Saya jawab gini, Anda ini bertanya serius atau main-main? Gitu. Oh serius? Oke. Kalau serius, kita perlu waktu yang cukup lama nih. Bisa? Boleh? Ngobrol. Nah, sekarang saya tanya Anda dulu. Nah, kenapa Anda itu memilih agama Buddha? Jawabnya sederhana. Karena agama saya lebih tua daripada agama Islam.
agama saya usianya lebih tua, lebih dulu daripada Islam. 2500 sekian. Oke. Saya tanya gini, apakah setiap hal yang lebih dulu itu pasti benar? Apakah hal yang setiap lebih tua itu pasti lebih baik? Kalaulah seorang anak, seorang ibu terlahir, ada seorang ibu melahirkan 5 anak, apakah anak pertama itu pasti yang terbaik? Tak juga. Justru tak jarang yang pertama eta anu sok anu orowodo. Itu. Gak jaminan yang paling tua itu paling soleh. Kalaulah di rumah kita, di komplek kita aya anu paling kolot jalmi aki-aki ini jaminan soleh. Tuh. Nah, jadi kebenaran itu tak terhenti di masalah faktor pertama yang paling lahir. Karena kalau nanti Anda mengatakan itu ya lebih tua, karena saya membawa ajaran Nabi Nuh, itu lagi. Kebenaran nggak bisa begitu. Nah, tapi harus ada patokan-patokannya. Apa? Satu diantaranya Tuhan yang sebenarnya siapa? Dari mana informasinya? Yang disembah siapa? Caranya bagaimana? Yang nyuruh siapa? Siapa contohnya? Harus jelas. Gitu. Alhamdulillah ini dia sedikit merenung juga dan insya Allah masuk Islam. Itu watin wa zaitun. Jadi watin teh tempat turunna sebagai pendapat tahun agama Buddha. Terus naon maksudnya teh? Jadi nabi yang dipelesetkan, diakui menjadi ajaran tertentu. Jadi ajaran mah bener Islam, cuma umatna anu Islam. Siga umat Nabi Muhammad geus nyaho puasa teh wajib teu puasa kan ebel. Puasa tong. Ya, jadi setiap masa pasti ada pengikut-pengikut yang menyimpang. Waktu di sini dan demi gunung Sinai alias gunung Tur Sinai. Di mana tempatnya? Di Mesir. Tempat apa itu? Tempat turunnya wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Musa yang dinamai kitab Taurat. Gitu. Jadi Taurat itu penyempurna dari kitab Injil. Bukan Injil penyempurna dari Taurat. Karena yang pertama kali itu watini wa zaitun. Jadi Injil penyempurna Taurat dan Taurat Injil itu disempurnakan dengan Al-Qur'anul Karim wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Tempat-tempat tuh. Dan negeri yang aman ini yang diturunkan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Nah. Dan terbukti sampai sekarang ada Quran? Ada. Bahkan sampai sekarang pun kita mempelajari, hingga sekarang pun sedang membahasnya. Nah, dari setempat-tempat itu memberikan gambaran. Semua tempat yang disebut itu tempat turunnya wahyu. Wahyu itu informasi dari Allah terkait bimbingan manusia. Manusia akan mengikuti bimbingan itu, maka akan menjadi makhluk yang terbaik. Tapi yang menolak bimbingan akan jatuh menjadi orang yang rendah, seperti aspal. Maka aspalas sapili. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, yakni manusia yang bersifat psikis dan berbentuk fisik, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya.
Kenapa bentuknya? Bukan bentuknya saja, karena dia tidak hanya berbentuk, berfisik, tapi punya psikis dan punya akal lagi, perasaan. Nah, laqad khalaqna, kami telah mencipta. Masih ingat kalau Allah bicara kami itu apa tuh? Berarti melalui perantara. Nah, ada yang dilibatkan. Siapa? Ayah dan ibu. Apa maksudnya? Baik tidaknya nanti apa yang diciptakan manusia tergantung ayah dan ibunya. Para ilmuwan terbukti meriset mengatakan seseorang itu yang terlahir manusia baru terpengaruh dengan pendidikan, terpengaruh dengan kejiwaan, terpengaruh dengan keyakinan bapaknya dan ibunya yang menjadi sebab terlahir ke muka bumi. Wajah cantik, gagah dari pengetahuan, termasuk kejiwaan, bahkan situasi tempat hidupnya itu berpengaruh. Contoh, kalau kita melihat orang-orang dulu di masa dulu, lihatlah, punten ya, dalam tanda petik itu bukan merendahkan ciptaan Tuhan, ya rada garoreng lah itu punten. Gitu. So, Mana yang ngalihkan komik bukan? artis itu teh artis teh gitu dulu punten gitu ya gitu. Tapi ayeuna orang biasa pun cantik-cantik, bahkan lebih cantik daripada artis. Kenapa? Karena ngaruh cara berpikir, pengetahuan, termasuk kualitas ruh seseorang ngaruh terhadap apa yang akan diciptakan. Berarti kabarnya kerah rumah kemudiannya pada tahu. Ya, boleh jadi lah. Pengetahuan belum tercerahkan, kan maksimal SD atau sekolah ge. Itu. SMP, SR gitu. Kenapa? Karena itu Nabi Muhammad SAW pun mengajari doa kalau berhubungan suami istri. Gitu. Nah, doa apa? Apa nggak suka doa tara mentamul wae ya Allah. Ya Allah, kaseto pantesan. Allahumma jabnibna sayyitona wa jannibni tanah. Oh, pemain berarti bahasa itu ya. Salah ini ada. Tahu apa itu tahu? Tamu wae insyaallah. Salah pemain. Bawa. Salah. Nah, masalahnya. Main tamu wae. Supaya apa? Jangan sampai terjadi satu hal yang menjadikan sebab buruk terhadap apa yang Allah ciptakan itu, apa kecenderungan. Maka Nabi Muhammad SAW berkata begini, kalian jangan mau menikahi khadra ad-diman. Khadra ad-diman. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Khadra ad-diman itu? Khadra ad-dimam itu pohon yang tampak indah, warnanya bagus, sekilas menawan, tetapi mengandung racun. Jangan kamu fokus di cantiknya saja. Jangan kamu fokus di ganteng fisiknya saja, tapi jati hati yang paling penting itu hatinya. Karena kalau fisik yang cantik sehingga dalam jiwanya tidak ada iman, maka itu adalah sesuatu yang dampaknya akan kurasakan sakit di kemudian hari. Termasuk kalau nanti digantengnya saja. Maka Buya Hamka mengatakan apa tuh? Cantiknya wanita itu bukan di paras dan baju, tapi di ilmu dan akhlak lagi adabnya. Maka baju akan menampakkan kecantikan akhlaknya itu. Tapi kalau konsen di baju, awal akhir cepat lambat akan ketahuan buruk akhlaknya. Maka itu melahirkan kejahatan di rumah tangga, bahkan pembunuhan hari ini. Itu dikarenakan apa? Etika. Kenapa? Satu di antaranya pasangan yang menemukan yang menjadi pasangannya selingkuh. Sementara selingkuh sesuatu yang melanggar norma agama, norma manusia, dan norma-norma lainnya. Kenapa? Karena jiwanya tidak dikaitkan dengan objek iman atau kitab suci. Kalau kita apa tuh? Al-Quranul Karim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Takwim. Takwim itu dari kata qawama. Qawama itu berdiri. Qawama itu sungguh-sungguh. Lahirlah apa tuh? Istiqomah. Lahirlah yang namanya takwim, qaim. Apa itu? Dia manusia dengan bentuknya itu bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tangan kita sebetulnya sederhana ya, kiungkul ya, tapi melahirkan fungsi yang dapat kita rasakan manfaatnya. Menghitung bisa ini, bisa mengangkat, nyintrek, maledong, termasuk memeluk, bisa bisa menguras, bisa mengendara, dan macam-macam, menulis, menari. Padahal cuma begini aja. Sederhana tapi fungsi luar biasa takwim itu. Sadaqallahul azim. Jadi dari tangan akan lahir kreativitas manusia yang baik dan akan berguna bagi kehidupan. Dari mata, dari telinga, dari hati dan semuanya. Tapi karena sebagian manusia tapi dikarenakan sebagian manusia kalau berat berkata kebanyakan mengabaikan tuntunan itu, sehingga summa radadnahum hu asfala safilin. Nabi Muhammad SAW bermohon yang menjadi satu di antara ayat Quran, Rabbi inna qaumi takhazu hazal Qur'ana mahzura. Tuhanku, sesungguhnya kaumku akan menjadikan Al-Quran barang yang diacuhkan, barang yang diremehkan, yang membuat akhirnya manusia jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena mengabaikan adab. Kenapa mengabaikan adab? Mengabaikan ilmu, mengabaikan tatanan-tatanan yang sudah ditetapkan, akhirnya menjadi makhluk yang rendah lewat perbuatan sikap yang buruk. Maka summa radadnahum hu asfala safilin. Kemudian mereka mengabaikan tuntunan itu sebagian dari Injil, dari Taurat, dari Al-Quran yang disempurnakan pada Nabi Muhammad SAW. Maka rodadna, nah rodad itu mengembalikan. Rodad itu mengembalikan, rodad itu menjatuhkan. Nah, kami kemudian kami kembalikan. Bukan Allah, kami loh. Kenapa kami? Dilibatkan orang itu sendiri. Jadi Anda kalau ingin mulia, berbuat hal-hal yang akan memuliakan, insya Allah Allah muliakan. Tapi kalau siapapun ingin berbuat hal yang rendah, jika dilakukannya, maka Allah akan menjatuhkan lewat hukum yang ditetapkannya. Wasfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Baik jatuh karena tangannya, mencuri. Allah menuntun kita untuk mencari harta yang halalan, thayyiban. Ada yang maksa ngikutin nafsu, mencuri, ketahuan. Hina nggak tuh? Hina. Gendap kan tuh? Gendap. Padahal Allah sudah larang jangan mencuri, bandel. Allah sudah jelaskan, tetapkan jangan berzina. Ya, ada orang yang maksa mengikuti hawa nafsu gunawan, teboga iman hingga jatuh, hidupnya rusak, sengsara, bahkan menjadi hina dan nista. Komomun kapangi. Halo. Kenok atuh. Entong atuh. Asfalasfil illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairum mamnun. Kecuali akan tetapi orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan kondisi apa yang disebut di ayat sebelumnya, kecuali orang beriman. Iman itu yang menjadikan dia kuat
Kenapa kuat? Tidak bisa digoda oleh hawa nafsu, tidak bisa diprovokasi oleh setan. Kenapa? Karena jiwa yang beriman itu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari tangannya, dari kakinya, dari lisannya, dari matanya, dari akal dan jiwanya itu bukan tampak sebagaimana orang sebelumnya, malah lahirlah amal-amal solih, amal-amal yang solih. Namun amalnya sana pencurahan daya yang ditumpahkan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Maka Nabi menuntun kita innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Amal soleh diniatkan agar bermanfaat. Soleh teh manfaat. Soleh teh sesuai. Soleh itu cocok sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka mendapatkan ajrun yang tidak ada putus-putusnya. Naon ajrun teh? Ajrun pertama bermakna nama baik. Ajrun pertama bermakna fasilitas hidup. Ajrun ketiga dia bermakna sarana kemudahan. Seperti Nabi Muhammad SAW kemarin itu alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak, dan seterusnya. Bagi insan beriman dan membuktikan iman dengan amal soleh itu akan mendapatkan nama baik. Seperti Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak. Tah nama baik teh jalan penghantar mendapat rezeki. Jadi berbuat buruk teh goreng. Naon? Nu pertama nama baikmu tercoreng oleh siapa? Dirimu sendiri. Itu maka kolot urang ajarkeun kudu jujur. Maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan itu? Sehingga Allah menuntun kita ketika bicara pembalasan, wabil akhirati hum yuqinun, tentang hari akhir mereka meyakininya. Nah, kenapa manusia mesti yakin dengan hari pembalasan? Bukankah di dunia pun perbuatan kita itu dibalas? Pak Tommy, berani nggak Anda lempar batu kaca rumah depan sana? Kenapa? Kenapa nggak berani? Karena Anda akan dituntut tanggung jawab. Pak Sony, berani nggak Anda itu memecah kaca mobil Alphard depan? Kenapa? Kan kaca nggak akan ngelawan. Emang Alphardnya mau ngelawan? Kenapa? Karena Pak Sony yakin akan bertanggung jawab. Kenapa orang masih wow kok berani nggak puasa? Kenapa orang berani nggak sholat? Kenapa? Padahal itu akan diminta tanggung jawab. Cuma kondisinya kalau ini sekarang, kalau itu nanti. Langsung mereka panggil gitu ya. Mereka panggil gitu. Ada CCTV. Maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa kamu tidak percaya? Sementara kamu pun di dunia ini walaupun kafir, musyrik, nah mikir-mikir heula berbuat jahat teh. Ternyata yang ditakutinya hukum manusia, bukan hukum Allah. Karena hukum manusia bisa lolos dengan sogokan, dengan satu hal ordal teh ya bisa lolos hukum dunia. Tapi hukum akhirat moal bisa kenapa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sekian banyak orang bersalah lolos dari sanksi, bahkan malah tak jarang orang yang benar malah masuk penjara.
Sekian banyak orang baik tidak mendapat balasan yang wajar. Sekian banyak orang yang buruk malah senang-senang, tertawa, terbahak-bahak di muka bumi ini. Maka Allah ingatkan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Di akhirat nanti dia tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih. Semua mendapatkan balasan dan imbalan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Dan semoga sampai akhir hayat kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebelum wafat Allah anugerahkan ayatan thayyibah saat sedang menjemput kita, semoga Allah anugerahkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Oke. Saya kira itu sementara, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Pak Tomai. Bang Tommy. Siapa namanya? Pak. Ustadz, di luar tema Ya, ada beberapa yang bilang kalau imam memakai kunut saat subuh ya. itu tidak boleh diaminkan. Apakah betul atau tidak? Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi boleh ya? Boleh. Karena amin itu kan masih bagian dari doa. Jadi tentang kunut itu sendiri kan bagian dari sholat. Boleh. Boleh ya, berarti. Siap. Sony, kau oleh. Tong Ciurik sok nanya. Jadi gila tuh. Sok setengah jam dari adan tuh. Oh, setengah jam ini lah kayaknya. Ya, lah tuh yang Ustaz 20 menit lagi. Wah, benar. Benar. 18.06 Ustaz. Silakan Bang Jerry. Tidak ada? Oke. Itu Mang Rakta barangkali? Nggak ada. Oke. Dari netizen nggak ada yang nanya? Netizen? Nggak ada? Belum ada itu, Pak. Belum ada. Siap. Nah, sama ini tak satu lagi. Yang tadi saya kasih tahu juga sih ke anak. Benar tidak bahwa ketika bulan Ramadan itu kan kita harus banyakin juga sholat sunnah. Sholat fardu yang kita lakukan pahalanya menjadi 2 kali lipat. Ya. Sholat sunnah pahalanya menjadi sholat fardu. Ya, betul. Mengenai keutamaan sholat fardu, kalau ada ulama yang bilang jangan salah kaprah, sholat taraweh iya, hari sholat rawatib ditinggalkan. Ya. Sarwa kene morong leutik, padahal nu geus pasti sidik gede mah sholat rawatib. Jadi bukan berarti harus meninggalkan sholat taraweh, tapi sholat rawatibnya dijaga, sholat tarawehnya juga. Nah, apakah itu benar atau tidak, Ustaz? Tafadhol. Ya. Jadi agama ini kan mengajari dengan tartib. Tartib teh naon sama bahasa urangna mihelakeun anu ti heula, mandeurikeun anu panderi. Jadi ada prioritas, ada kalanya 3 hal, ketiga-tiganya sangat penting. Ada kalanya dari 3 hal itu, yang 1 sangat penting, yang 2 cukup penting, yang 3 lumayan penting. Kalau kita bicara 3 hal kan salat fardu, rawatib, tarawih 3 kan. Salat fardu teramat sangat penting. Rawatib itu pun sangat penting, taraweh oke penting gitu. Cuma kadarnya berbeda-beda. Karena rawatib sudah terbiasa bersama kita tuh 11 bulan. Tarawih bukan tamu datang. Tarawih itu penting, kenapa? Karena penyempurna ibadah puasa itu harus ada qiyam di waktu malam. Maka man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Begitu penting jika orang nak sanggup, penting enggak? Penting. Piringnya penting enggak? Lebih penting mana sanggup atau piring?
Sanguna, dan piring mah bisa pakai daun. Ya, bisa pakai daun, bisa pakai lengan. Itu bicara wadah kan, tapi penting. Yang sangat penting apa? Nasinya. Gitu. Tahun sabab percuma aya piring sangu. Sangu amat sangat penting. Dengan sanguna penting tuh. Nya penting ngantel lebih penting ini mangkejo. Gitu. Jadi ada kadar-kadar begitu. Oke? Oke, sekarang ada pertanyaan. Kamu di situ kamu lihat sih? Ini anak-anak santri pada nanya. Ya. Ustadz, kita mau nanya kalau misalkan Taurat diturunkannya di Gunung Sinai, Ya. kalau Injil diturunkannya di mana? Ya. Injil itu diturunkan di itu tuh mana tuh? Di tempat tumbuhnya pohon zaitun. Watini wa zaitun. Tempat tumbuhnya pohon zaitun di mana? Itu di area Palestina. Yang sering disebut apa? Bethlehem. Yerusalem. Persisnya di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas isyarat kotanya disebutkan tempat tumbuh kembangnya zaitun. Tapi konsennya jangan di tempat itunya. Zaitun itu lahirnya apa? Bawahnya berguna nggak? Berguna. Lahirnya minyak. Berguna? Berguna. Artinya lebihlah condong ke makna kalau kita benar hidup ngikuti tuntunan Allah, maka akan jadi orang yang banyak guna dan manfaatnya. Bagi orang tua berguna, bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa, itu jadi anak yang berguna. Berarti isyarat ngikuti tuntunan wahyu. Kalau ada orang ngikuti tuntunan wahyu, pegangannya wahyu, kitab suci, kalau kita Al-Quran, tapi malah sebaliknya merusak, itu berarti dipertanyakan. Itu agak bermanfaat. Oke, ada lagi? Udah. Dari Bunda barangkali? Tidak ada. Teteh, ada teteh? Siap, kalau tidak ada kita cukupkan saja. Persiapan Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, dan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arzuqnal istiqomah. Allahumma arzuqnal istiqomah. Allahumma arzuqnal istiqomah. Allahumma arzuqna rizqan katsiran wa halalan thayyibah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna waladun shalih was salihah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salimna ramadhana wa salim ramadhana lana wa salimhu minna mutaqabbalan waj'alna saburan waj'alna syakuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Hasbi Rabbi Jalla